Saudara-saudara yang terkasih, berikut kami akan sampaikan tata cara ibadah online bersama GPDI Tasikmalaya. Yang pertama, berdoalah senantiasa agar kita disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, persiapkan jasmani kita dengan baik dan benar. Yang ketiga, persiapkan handphone atau gadget lainnya, beserta koneksi internet Anda untuk menikmati ibadah online via YouTube. Dan yang terakhir, ikuti ibadah online dengan hati yang bersungguh-sungguh ketika kita menyembah Tuhan. Dan selalu bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga. Kami ingatkan kembali, sesuai dengan anjuran pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika Anda bepergian ke tempat-tempat umum. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pagi hari ini, kita mau sama-sama kembali mengucap syukur, kembali berterima kasih, kembali datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Dia yang hebat sudah memberikan kemurahan yang luar biasa. Dia yang hebat sudah memberikan kesehatan yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Kita boleh sama-sama tundukkan kepala. Ada kesempatan pagi hari ini kita mau tinggikan, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Kami mau katakan, serukan, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Glory haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, teramat baik Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia Allah yang memberi kamu hidup. Haleluya, haleluya.
kudus, kudus layak disembah. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang berdiam diri. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan dari dalam hatimu. Haleluya, sebab Dia yang kudus layak kita sembah pagi hari ini. Kudus, kudus, Kau Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, layak dipuji, haleluya, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, haleluya. Katakan amin. Kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Kau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, Engkau kudus, kudus, kudus. Haleluya. Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan menerima kekuatan yang baru. Kami akan menerima berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang rindu akan Engkau ya Bapa. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Pikiran kami, hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan ya Bapa, biar kami berlayak di hadapan-Mu. Agar apa yang kami naikkan Tuhan berlayak di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.
Siapa pagi ini bersuka cita karena Tuhan sudah berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari semua bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Begitu juga kita umatnya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebentar saja saya sudah menerima begitu sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kita angkat lagi pujian yang penuh sukacita. Sekarang tiba saatnya. Oleh darah anak domba. Haleluya.
kekuatan dan kuasa diberikan bagi kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita nanti akan memberikan persembahan. Nanti Tante Mimin berdoa untuk persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Kau Allah yang hidup bagi kami, Kau penolong bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang sucikan dan menguduskan Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Persembahan silakan dijalankan. Kita angkat pujian oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan pagi hari ini dengan penuh kasih dan sukacita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita nanti mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, tanah hati terbaik kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
menjagaku, amin. Allah menjagaku. Yes, terima kasih Tuhan. Tak usah aku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus Terima kasih Tuhan. peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Amin. Melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Kau Allah Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Sebentar Tante Luce berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua berkat kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian,
Saya bersyukur, saya berterima kasih karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saya sudah 3 minggu ya kita offline. Ini adalah minggu ketiga kita offline. Saya harap minggu depan pas kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Yesus, lebih banyak lagi yang datang. Kita tunjukkan kepada dunia, kita bukan berarti bisa lebih dari orang lain, tetapi kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari segala sesuatu. Amin. Kalau saudara perhatikan bahwa kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bangun dari tidurmu. Bangun dari tidurmu. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian baca di dalam Roma 13. Roma fatsalnya yang ke-13. Roma 13 ayat 10 mulai. Roma 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayat 10 dikatakan apa? Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bisa tolong sound system terlalu bassnya terlalu besar. Dikatakan apa di dalam ayat 11? Kasih, ayat 10 lagi. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan pada waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Nah, ini dia. Bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bangun dari tidur. Keadaan rohani, keadaan sekarang ini membuat banyak orang Kristen menjadi tidur. Keadaan sekarang ini saya hitung ada 12 minggu kita tidak beribadah. Sekalinya beribadah di gereja, duduk harus jauh-jauhan. Harus pakai masker di dalam ibadah. Harus cuci tangan. Di saat mungkin kita masih kecil, kita dengar dari guru-guru kita mungkin ada yang diajarin. Anak-anak nanti tahun 2020 kita sudah belajar pergi ke bulan. Ternyata tahun 2020 kita masih belajar cuci tangan. Sampai ada TikToknya saudara. Mungkin saudara pernah diajar oleh guru saudara katakan, wah nanti tahun 2020 mobil itu bukan jalan di aspal tapi rada naik sedikit jadi jalannya di udara. Tapi bukan juga pesawat. Apa yang saya mau katakan? Akhir-akhir ini selama 12 minggu kita tidak bertemu muka dengan muka. Kita tidak bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa karena keadaan. Kita nggak bisa beribadah seperti sekarang ini. Keadaan rohani banyak orang Kristen menjadi tidur. Tidur. Bukan secara jasmani saja, saudara. Secara kerohanian. Tidur. Dikatakan apa di sini dalam ayat 11? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat.
Ini satu ayat, kalau saya mau bagikan kepada saudara-saudara, akan menjadi satu khotbah yang panjang. Tetapi saya akan ambil cuman beberapa saja yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa ketika kita tidur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bermimpi memuji Tuhan. Selama 3 minggu terakhir ini kita belajar untuk menyembah Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menjadi true worshiper. Dan pada pagi hari ini kalau keadaan orang yang tidur, berarti apa? Keadaan yang nggak sadar. Begitu dia bangun, oh saya bermimpi memuji Tuhan. Oh saya bermimpi melayani Tuhan. Saya bermimpi menyembah Tuhan. Saya bermimpi berkorban buat pekerjaan Tuhan, tapi hanya mimpi. Begitu bangun, oh ternyata saya bermimpi. Pada pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar. Sekarang tadi diajak menyanyi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Dikatakan apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dan daripada waktu kita menjadi percaya. Gereja, orang Kristen akhir-akhir ini menjadi orang Kristen yang mudah sekali tidur. Mudah sekali, minta ampun, menyerah. Mudah sekali untuk menjadi orang-orang yang lemah. Banyak orang yang bilang, waduh bagaimana ini? Mengabaikan ibadah, penyembahan secara jasmani. Mungkin penyembahan secara jasmani mereka lakukan. Tetapi dalam keadaan rohani yang tertidur. Rohani yang tertidur. Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Roma, dikatakan apa? Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kita sama-sama katakan bangun, saya harus bangun. Nah, saya yakin dan percaya saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini bukan saudara-saudara yang tidur. Semua saudara sudah bangun, sudah mandi, minimal cuci muka. Betul? Nggak ada yang sleepwalker sampai sini kan? Duduk. Nggak ada. Tapi semua sudah mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya saudara yakin dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa saudara akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Gereja akhir-akhir ini mengabaikan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Karena keadaan sekarang membuat banyak orang jadi tidur. Gereja yang tidur adalah gereja yang seringkali menjelek-jelekan pendeta. Gereja yang tidur adalah seringkali orang menjelek-jelekan gereja lain. Gereja yang sedang tidur adalah gereja yang tidak bisa berkembang, yang tidak bisa bersatu-satu dengan yang lainnya. Jemaat Tuhan yang tidur juga, jemaat Tuhan yang saling melemahkan. Saya kan lansia. Nah itu jadi senjata. Saya kan nggak boleh ke gereja. Saya mah tunggu televisi yang berbicara. Kalau penanganan COVID-19 sudah habis, sudah tidak ada lagi penambahan. Sekarang coba lihat hari kemarin. Ada catatan rekor terbaru yang positif luar biasa, rekor selama 3 bulan 1.000 lebih.
Tapi selama saya melihat banyak orang-orang itu, waduh kesana kemari bisa hebat, hahaha dan lain sebagainya. Oleh kemurahan Tuhan, Gubernur Jawa Barat mencabut status PSBB Jabar. Jadi kita bisa lebih bernafas lega, tapi tetap harus pakai masker keluar. Bangkit, bangun dari tidur. Negara juga nggak mau begini terus, saudara. Mereka ingin bangkit, perekonomian harus bangkit, segala sesuatu harus bangkit, termasuk kerohanian di dalam setiap orang-orang percaya. Kekristenan yang tidur adalah kekristenan yang saling menjatuhkan. Kalau ada kenapa nggak ke gereja minggu? Aduh saya mah enggak lah, enggak boleh. Tuh gereja A, gereja B juga enggak. Oh jangan satu. Apakah itu membangkitkan? Enggak. Makin banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan sendiri, lebih memperhatikan apa kata orang daripada kata firman Tuhan. Apa yang kata orang tentang hal-hal yang negatif daripada firman Tuhan yang membangunkan rohani. Ketika kita masih belum percaya kepada Tuhan secara 100%, kita lihat, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada pada waktu kita menjadi percaya. Ketika kita baru-baru datang menjadi orang Kristen, mungkin kita katakan, oh masih belum banyak tantangan, rintangan, percobaan, sakit, penyakit. Tetapi begitu saya sudah melayani Tuhan lebih lagi, waduh itu sepertinya, wah orang-orang ngomong tiap minggu masuk YouTube, mau jadi artis ya. Tiap minggu puji-pujian, tiap minggu jadi pemain musik. Yang kepuji. Ada saudara cerita-cerita kayak gitu. Nah orang-orang yang demikian, tolong mouse-nya digoyang. Ada orang-orang yang mati, yang tidur karena apa? Terlalu memperhatikan kiri kanan. Apa kata orang? Daripada janji-janji daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan beserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Amin. Bukan kata orang. Kalau ke pasar bisa tiap hari, kenapa kalau saudara datang ke gereja hanya paling lama 2 jam di gereja? Saudara katakan, oh gereja kan nanti menularkan penyakit. Nanti kalau saya sakit, kalau saya mati, nanti kalau saya ini itu dan lain sebagainya. Stop. Kita harus bangun. Katakan dengan saya harus bangun. Nah, saudara katakan itu. Ayat 13, ayat 12, coba. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata apa? Terang. Nah, saudara kalau ada yang bawa handphone, saudara isi aplikasi Alkitab, saudara. Jadi jangan isinya Twitter, YouTube, Google yang dibuka. Di dalam ayat 13 dikatakan apa? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Makin banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan sendiri, makin banyak orang-orang yang demikian sekarang ini.
Dengan dalih susah mencari pekerjaan, cari uang, takut tertular ini itu dan lain sebagainya, takut bergereja. Inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sekarang saatnya bangun dari tidur. Makin kita dewasa, makin kita dekat dengan Tuhan. Kita adalah target bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya adalah targetnya Tuhan. Target daripada Tuhan. Ketika kita jadi orang Kristen, kita lebih dekat kepadanya, banyak masalah bertubi-tubi, banyak masalah datang silih berganti. Itulah kehidupan. Ketika orang tidak punya masalah, harus bertanya apakah dia sudah masih hidup atau sudah tidak hidup lagi. Masalah itu ada, saudara. Bangun dari tidur. Banyak gereja, banyak orang percaya seperti singa dari Yehuda, tapi yang sedang tidur. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, singa itu menakutkan atau tidak? Menakutkan. Siapa yang katakan, oh singa kan itu kakeknya kucing. Opungnya kucing itu mah. Tenang. Paling dia nyakar dikit. Oh kok dicakar kucing kan kasih obat merah, gak apa-apa. Saudara pernah lihat singa tidur? Siapa yang pernah lihat singa? Angkat tangan, saudara. Yang belum pernah? Yang tidak angkat tangan berarti belum pernah lihat singa. Sebentar lagi, saudara, new normal itu sebentar lagi berjalan. Nanti khususkan GPDI Tasikmalaya kita ke kebun binatang untuk lihat singa. Dan saya akan berkhotbah di depan saudara-saudara, inilah singa. Saudara pernah lihat singa? Saya pernah foto cuman sama macan di taman safari. Macan lagi tidur. Tiduran gitu kan. Begitu saya pegang, pas deket keteknya mungkin dia geli, dia gitu. Saya kaget, saudara. Macan. Kan dulu kan suka ada kan waktu dulu masih kecil, masih SMP. Ada foto sama macan putih, ada foto sama macan Sumatera. Tapi singa saya belum pernah foto. Singa yang dikatakan raja hutan, dia selalu luar biasa, saudara. Dia kalau lihat, dia jalan. Mungkin saudara yang dulu masih kecil pernah lihat sirkus, ada singanya, wah besar. Tapi saudara kalau melihat singa lagi tidur, saudara katakan, so cute. Iya kan? Saudara dapat bayangkan, oh singa itu wah seperti kucing besar yang lagi tidur. Terus kalau saudara lagi melihat singa, terus apakah saudara cabut kumisnya gitu kan? Ini lucu banget sih kalau. Saudara bisa ditampol sama tangannya. Puff. Dan itu akan membuat saudara koma beberapa minggu. Singa begitu luar biasa, tetapi ketika singa itu tidur, nggak ada apa-apanya, saudara. Gereja yang luar biasa sekalipun ketika rohaninya tidur, mati. Jemaat orang-orang percaya ketika rohaninya tidur, mati. Itu yang saya mau katakan. Jangan kita tidur.
Kita adalah singa-singa yang bangun dari di hadapan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kalau kita tidur, iblis yang seperti singa berjalan, berkeliling, memperhatikan orang-orang Kristen yang tidur. Dia melihat, oh keluarga A lagi tidur, godain A. Dia melihat lagi, aduh ini orang ketakutan COVID-19, Koko David. Gitu ya. Untung jemaat kita nggak ada yang namanya David. Apa ada? Belum ya. Belum ada. Wah, ketakutan, iya jangan atuh jangan. Tidur kan? Orang-orang yang tidur itu, wah enak. Begitu juga singa. Singa yang tidur, dia tidak tahu apakah ada bahaya di sebelahnya. Makanya kenapa kalau ada penangkaran atau balai konservasi binatang-binatang buas, maka petugas-petugasnya dia kasih obat tidur melalui tembakan, tep, lalu tidur. Karena apa? Karena ketika binatang apapun yang dikasih obat bius sehingga tidur, nggak bisa apa-apa, saudara. Saudara ingat Goliat? Siapa yang dipotong rambutnya? Samson. Lu pikir Betawi? Allahu Akbar. Samson dari Betawi. Samson ketika dia dipotong rambutnya, sama siapa? Ayo pelajaran sekolah minggu. Sama siapa? Sama tukang cukur dari Garut. Sama siapa saudara? Hello. Saya bingung sama jemaat Tuhan GPDI setelah wabah pandemik ini. Banyak orang yang lupa Alkitab. Kasihan. Samson dipotong rambutnya sama siapa? Nah itu dia, Delila. Pada saat dia apa? Tidur. Samson yang luar biasa, otot kawat tulang besi. Tapi kalau dia tidur, hilang kekuatannya. Iblis lagi mencari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan GPDI Tasikmalaya yang sedang tidur. Mungkin secara jasmani, nggak tidur saya om. Saya kan jadi orang yang hebat. Tapi rohanimu tidur. Rohanimu tidur. Punya iman tapi tidur, punya talenta tapi tidur, punya potensi tapi tidur, punya kesempatan untuk menyembah Tuhan tapi tidur. Hati-hati saudara. Gereja Tuhan jangan sampai tidur. Mari sama-sama katakan dengan saya harus bangun. Masih 60%. Saya harus bangun. Nah itu. Saudara beda kan kalau saudara dibekam sama apa? Masker sama kayak saya gitu kan. Coba. Saya harus bangun. Tuh kan beda kan? Dengan ini. Makanya harus lebih kuat lagi. Jangan tidur. Jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan yang indah dengan Tuhan karena tidur. Mungkin kita bisa berkata, oh saya singa dari Yehuda. Saya luar biasa, saya kuat. Tapi kalau tidur sama juga bohong.
Jadi orang Kristen lebih dekat kepada Tuhan. Meskipun banyak masalah. Nah tadi kita bicara soal tidur. Orang kekristenan yang tidur, gereja dan kekristenan, jemaat Tuhan, orang-orang yang bangun adalah gereja yang menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ketika kita bangun, Tuhan mau buka semua jalan. Amin. Tidak ada lagi keluhan-keluhan yang lain-lain. Tidak ada lagi bahwa aduh, saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa berusaha, saya nggak bisa berdagang karena ini itu. Coba bangkit, saudara. Bangkit dari tidur, sadar hari sudah siang. Coba lihat di dalam ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Berarti apa? Hampir terlambat. Ketika saudara bangun jam 5, saudara bilang, waduh kebaktian 6:30. Hampir terlambat, apalagi kalau saudara-saudara kita yang jauh tinggalnya di perumahan Kota Baru, di perumahan Taman Jaya, di perumahan-perumahan yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wah, luar biasa saudara, perjuangan saudara yang luar biasa. Kalau kita di kota, kita bisa berangkat jam 6.20 sampai ke gereja jam 6.30 pagi. Tapi kalau yang di luar, perumahan-perumahan yang jauh, saya dapat bayangkan jam berapa saudara mempersiapkan diri. Mungkin suami dibangunin sama istri, sok mandi dulu aja, mama kan mandinya lama. Itu istrinya sudah siap, sudah wangi, sudah pakai lipstik. Tadi saya lihat ada seorang jemaat yang pakai face shield. Nah, itu saudara salah satu kalau saudara mau dandan dan terlihat orang, pakailah face shield. Yang kayak helm buat ngelas. Dulu kan helm itu buat ngelas, saudara, buat jangan kena percikan api. Sekarang buat jangan kena droplet. Pakai face shield, wah supaya bisa kelihatan. Wajah merona, bibir merekah gitu kan. Pakai lipstik, wah. Pengorbanan saudara-saudara bangun jam berapa? Dan saya yakin dan percaya ketika kita bangun secara jasmani, secara rohani, kita lebih lagi diberkati Tuhan, dibukakan jalan supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan itu ada. Dan mau memberkati kepada kita semua, amin. Hari sudah siang berarti hampir terlambat, saatnya kita harus maju. Tugas kita yang Tuhan berikan belum selesai. Saya pernah katakan juga, ketika di stasiun televisi ada sinetron bersambung preman pensiun 1, 2, 3, 4. Bukan berarti saya paling suka nonton sinetron preman pensiun, bukan. Cuman hampir-hampir pendeta di seluruh dunia menjadi pendeta yang pensiun. Karena gereja ditutup. Tapi itu menurut orang yang tidur rohani. Tidak demikian dengan orang-orang yang bangun secara rohani. Pada pagi hari ini saya mau ngajak kepada saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Saudara bangun, bangkit dari tidur. Tugas yang Tuhan berikan belum selesai. Karena iblis mau mencuri iman kita, iblis mau binasakan iman kita, iblis mau matikan iman kita. Bersyukur ada Tuhan.
melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, menguatkan kepada kita semua untuk kita bangun, bangkit. Amin. Mari kita sama-sama katakan, saya mau bangun. Belum semua bangun. Katakan sekali lagi, saya mau bangun. Nah itu dia, orang-orang GPDI harus maju, harus bangun, harus bangkit. Peristiwa penyembuhan orang lumpuh. Ketika dia tidak bangkit dari tempat tidurnya, dia tetap lumpuh. Tetapi ketika dia bangkit, ingat, dengar firman Tuhan, dan dia beriman, saya mau bangkit, saya mau bangun. Maka dia mengalami mujizat yang nyata. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan, yang di dalam kesusahan boleh dapat satu kemenangan, yang di dalam permasalahan boleh dapat satu jalan keluar. Tapi apa? Harus bangun. Ketika kita mau mengalami mujizat yang nyata, kita harus bangun, bangkit dari tidur. Dalam ayat 14, ayat terakhir, musik singers boleh naik. Ayat 14 dikatakan apa? Tetapi, ada baiknya kita baca bersama-sama ya, mumpung masih ada. Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Orang yang bangkit secara rohani, dia akan melihat segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Kita ada di tengah-tengah suasana yang mungkin membuat banyak orang tidur. Banyak orang yang tidak mampu lagi. Tetapi kita bersyukur. Kita ada sebagaimana kita ada. Nyanyikan lagu ini. Saudara, kita hidup, kita ada
karena anugerah daripada Tuhan. dapat ku bangga. Gak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Mungkin kekayaan kita, mungkin kedudukan kita, posisi jabatan kita. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Saudara, ketika keadaan memaksa kita untuk tidur, ketika situasi dan kondisi yang ada membuat kita tidur, membuat kita tidak sadarkan diri, saatnya pagi ini kita bangkit, kita bangun, kita katakan, Tuhan, saya mau bangun supaya janji-janji Tuhan digenapi, supaya setiap janji Tuhan yang ada yang mau menaklukkan segala musuh, dan biar Tuhan sedia memberikan kekuatan. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih mengeraskan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan berbagai macam alasan. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang kita sudah ajak untuk kembali lagi bangkit. Dan mereka mengatakan, saya tidak bisa. Ingat saudara, iblis sama seperti singa yang berjalan berkeliling mencari mangsanya. Jangan sampai kita dimangsa oleh singa itu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selamaku hidup, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup, Yesus. Yesus pegang. Erat tangan, Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. dapat hidup Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup.
menjadi doa permohonan kami kepada Tuhan, supaya kami selalu ada di dalam keadaan yang berjaga-jaga. Karena ketika kami tidur, kami bisa bermimpi yang indah-indah, kami bisa bermimpi tentang melayani Tuhan, kami bisa bermimpi tentang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi itu hanya mimpi. Oleh karena itu, Engkau melihat hati-hati yang terangkat kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Mari jamah setiap hati, mari jamah setiap jiwa-jiwa yang ada pada pagi hari ini. Mari Engkau yang memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan, yang di dalam kelemahan boleh dapat satu kekuatan. Yang Tuhan di dalam permasalahan ke rumah tangganya boleh dapat satu jalan keluar. Kalau keadaan membuat kami tertidur, bangunkan kami Tuhan. Sadarkan kami bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir, memberkati mata pencahariannya, memberkati pekerjaan, usaha, perdagangan, memberkati anak-anaknya Tuhan. Cucu-cucunya Engkau yang memberkati. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Memberkati apa yang kami akan berikan melalui persembahan-persembahan kami. Engkau yang memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji pada firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, siapa yang menabur dia akan menuai. Kami mau diberkati oleh Tuhan dengan apa yang kami tabur. Kami peralaskan doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dengan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, kebaktian selain hari Minggu belum berjalan. Kita berdoa, kita doakan supaya bisa berjalan seperti biasa. Minggu depan, sekarang adalah minggu terakhir di bulan Juni. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juli, di mana kita akan makan dan minum daripada perjamuan kudus. Jadi saudara tetap memakai masker. Hanya saja kalau pas perjamuan kudus, saudara bisa turunkan masker saudara di sini ya. Jadi jangan sampai ada yang lupa. Karena apa saudara? Mungkin saudara aman di gereja, nggak ada yang menegur saudara. Bisi di jalan saudara lupa pakai masker. Sekarang dendanya bukan uang, tetapi bukan push up, tapi suruh nyapu ya. Jadi saudara, kalau yang saudara nggak biasa nyapu, saudara akan menderita. Sapu di jalan sambil pakai rompi, saya lupa pakai masker. Nah, saudara berdoa juga buat saudara-saudara kita. Jadi saudara yang hadir pada pagi hari ini, saudara jadi saksi-saksi, saudara bisa bersaksi bagi orang-orang yang merasa ragu, takut kepada peribadatan secara offline. Saudara bisa katakan bahwa kita bisa beribadah seperti biasa lagi. Di atas bangku-bangku sudah bersih, jadi kalau di sini sudah penuh kapasitasnya bisa naik ke atas ya. Jadi kita belum perlu buka ibadah kedua ya. Jadi kita tetap masih ibadah 6:30 pagi.
Saudara jadi Jadi duta-duta GPDI yang katakan, ayo ibadah lagi. Gereja jadi saksi mata. Ada kemungkinan di bulan Agustus tidak ada lagi ibadah online yang disiarkan di YouTube di hari Rabu, ibadah siaran ulangan istilahnya. Saya harap di bulan Juli ini sudah bisa lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bangkit, bangun dari tidur. Oh iya, jangan lupa ya, like dan subscribe channel GBDI Tasikmalaya. Tuhan Yesus